got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiroh dengan NIM 2486206004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah pendidikan agama Islam dosen pengampu Dr. Nina Ikhwati Wahidah, SPDI, MPD. Untuk proyek yang pertama adalah konsep agama dan manusia dalam Islam, perspektif teologis, filosofis, dan sosiologis. Dalam Islam, agama dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Manusia dalam Islam memiliki posisi istimewa sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, dengan tugas untuk menjaga dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan prinsip syariat. Proses penciptaan manusia yang penjelasannya terdapat pada surat Nuh ayat 17 dan Al-Mu'minun ayat 12-13. Dalam Islam, manusia memiliki peran yang komprehensif, baik secara teologis sebagai hamba dan khalifah, secara filosofis, pemilik akal dan kebebasan berkehendak, maupun sosiologis, anggota masyarakat yang harus menegakkan keadilan dan solidaritas. Untuk proyek kedua adalah sumber hukum Islam, memahami dasar-dasar hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam adalah landasan yang digunakan untuk menetapkan hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Adapun sumber-sumber pendukung atau sekunder dalam Islam, yaitu yang pertama adalah fatwa, yang kedua adalah ijtihad, dan yang ketiga adalah maslahah musalah. Interpretasi hukum dalam Islam memang bervariasi di antara berbagai mazhab, terutama di 4 mazhab utama dalam Sunni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta mazhab-mazhab lainnya dalam Islam seperti Ja'fari dalam Syiah. Perbedaan ini muncul karena masing-masing mazhab memiliki metodologi yang berbeda dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam. Dan yang selanjutnya adalah proyek 3, menguatkan nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan kampus. Berikut adalah jurnal keseharian saya pada tanggal 25, 26, dan juga 27 November 2024. Pada pagi hari, saya bangun tidur dan sholat subuh pukul 04.45. Lalu, saya melanjutkan dengan membersihkan atau beres-beres kamar dan memasak untuk sarapan. Setelah itu saya sarapan dan berangkat kuliah. Pada siang hari, saya melakukan sholat zuhur dan makan siang pada pukul 12.15. Setelah itu, saya melanjutkan sesi perkuliahan. Setelah selesai sesi perkuliahan, lalu saya pulang dan beristirahat. Pada sore hari, saya melakukan sholat asar, melakukan aktivitas tambahan, dan memasak untuk makan malam. Selanjutnya pada malam hari, saya melakukan sholat maghrib, membaca Al-Quran karena itu adalah sesuatu yang sudah saya biasakan untuk melakukannya. Setelah itu makan malam dan melanjutkan sholat isya lalu istirahat. Itu adalah jurnal keseharian saya dan kegiatan yang selalu saya lakukan di setiap harinya. Berikutnya adalah proyek 4. Di samping terdapat gambar poster yang ditujukan untuk menghindari sebuah diskriminasi dan menjunjung tinggi sebuah toleransi. Diskriminasi adalah perlakuan, sikap, atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk merugikan golongan lain.
Hal ini dihindari karena akan menyebabkan kebiasaan buruk ke depannya. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama karena dapat meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan dan membiasakan diri untuk tidak memandang orang lain dari rupanya saja. Intinya, ialah saling menghargai sebuah perbedaan tersebut. Dan yang terakhir adalah Project 5. Di samping terdapat gambar poster yang ditujukan kepada tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan tech, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan, filsuf, dokter, dan polymath asal Persia yang hidup antara tahun 980 sampai 1037 Masehi. Beliau lahir di Afshanah, Uzbekistan, dan dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kedokteran dan filsafat Islam. Ibnu Sina adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam kemajuan iptek, pemikirannya yang mendalam, dan pendekatan ilmiah menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam revolusi sains di dunia Islam dan Eropa. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.